Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PPG tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dwi Aris Nurrahman. Saat ini saya adalah guru di SMK Cinta Kasih Seci, Jakarta Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melakukan praktek uji kinerja UKM PPG tahun 2021 angkatan ketiga dengan mengambil materi cuti pegawai pada mata pelajaran OTK Kepegawaian kelas 12. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya ke depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Pagi Pak, baik Pak. Baik, semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Saya harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian ya, agar kalian selalu dalam keadaan sehat dan bugar tentunya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa. Saya minta satu orang dari kalian untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Herudin telah membaca doa ya. Dengan berdoa mudah-mudahan kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya saya akan melakukan presensi siapa yang hadir hari ini. Saya akan sebutkan namanya, nanti kalian respon pertanyaan saya. Oke, saya akan mulai dari absen yang pertama. Ahmad Nur. Hadir Pak. Bagus. Agustina. Hadir Pak. Oke, Amelia. Hadir Pak. Berarti Triono dan Wahyu ya belum hadir. Nanti mungkin di tengah-tengah dia akan hadir. Nanti kita akan cek lagi ya Triono sama Wahyu. Berarti dua orang belum hadir hari ini. Baik, di awal kita selalu awali dengan kata perenungan ya. Yang membaca kata perenungan hari ini silakan bersiap. Saya akan share kata perenungan kita hari ini. Silakan yang bertugas hari ini untuk membaca. Iya Pak. Jadi pagi ini saya akan membaca kata perenungan. Cara kita berterima kasih dan membalas budi baik bumi adalah dengan tetap bertekad melestarikan lingkungan. Jadi cara kita bersyukur atau berterima kasih pada bumi adalah dengan melestarikan lingkungan dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Baik, terima kasih Siska telah membacakan kata perenungan. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Siska. Kita memang harus selalu ya menjaga bumi ya untuk dan juga melestarikan lingkungan. Cara sederhana yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan adalah kalian dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Dan kalau bisa, seperti apa yang sudah kita lakukan di sekolah adalah kalian melakukan daur ulang. Ya, oke, ini pembelajaran kita hari ini. Ya, kita masih menerapkan cuti pegawai. Ya, kebetulan kita masuk ke ini adalah apa yang sudah kalian bahas kemarin ya. Kita bahas kemarin. Ya, menguraikan pengertian cuti, jenis-jenis cuti. Kemudian pemberian cuti itu sudah kita jelaskan kemarin ya, kalian juga sudah berpraktek. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu mengelola cuti pegawai dengan aplikasi HR Management. Ya, kebetulan aplikasi yang akan kita gunakan untuk mengelola cuti adalah aplikasi dari Odoo. Ya, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini setelah nanti kalian praktek dan berdiskusi, diharapkan kalian bisa mengelola cuti dengan aplikasi HR Management. Saya kira ini sangat penting karena perusahaan sekarang sudah banyak menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi nanti ketika kalian bekerja, ya kalian bisa menggunakan aplikasi ini di tempat kerja kalian karena kebanyakan perusahaan sudah menggunakan aplikasi seperti ini. Penilaiannya nanti ada penilaian sikap, diskusi, ada soal pengetahuan ya. Ada LKPD, kemudian ada pekerjaan rumah.
Kemudian aktivitas kita hari ini ya, kita mau ngapain aja? Ya, nanti ada materi dari saya, kemudian ada diskusi, membaca modul, menonton video. Ini dilakukan sambil kalian mengerjakan praktek ya. Sepertinya kalian sudah membaca dan video sepertinya harusnya sudah ditonton ya. Kemudian membuat aplikasi cuti berbasis Odoo. Ya, ini yang terpenting. Nanti kalian membuat aplikasi cuti berbasis Odoo, ya instalasi. Ya, kemudian presentasi dari kelompok dan simulasi. Baik, kita akan langsung ke ada pantun. Oke. Pantun kita hari ini ya. Saya akan bacakan sebuah pantun untuk kalian. Pohon mangga buahnya lebat. Secangkir kopi diminum hangat. Cakep. Selamat pagi para sahabat. Sambut hari ini dengan semangat. Ya, mudah-mudahan kalian hari ini belajar dengan penuh semangat. Ya, kita awali dengan pantun. Nah, ini adalah materi sebelumnya. Saya minta kalian untuk mengingat kembali, mereview kembali materi sebelumnya. Oke, yang pertama ada yang tahu pengertian cuti tahunan dan cuti besar? Ada yang tahu? Silakan sebutkan nama dulu ya. Oke, Fani terlebih dahulu, silakan Fani. Menurut saya, kalau cuti tahunan itu cuti yang diberikan kepada pegawai yang telah bekerja minimal 1 tahun. Biasanya cuti ini diberikan selama 12 hari. Betul sekali, Fani. Kalau cuti besar, ada yang bisa memberitahu? Saya Pak. Oke, siapa namanya? Saya Evi. Saya Oke, akan menjelaskan silakan. tentang besar. Cuti besar itu adalah cuti yang dapat diberikan kepada pegawai yang telah bekerja minimal 6 tahun atau maksimal 3 bulan. Bagus sekali Evi dan Fani. Terima kasih ya telah menjelaskan cuti tahunan dan cuti besar ya. Bagus sekali Gabriela telah menjelaskan kita. Ya, ketika kalian aktif akan selalu saya catat ya, saya berikan apresiasi berupa poin ya, nanti akan dikonversi ke nilai-nilai tugas kalian ya, termasuk ke nilai sikap. Ya, jadi saya harap kalian semua agar selalu aktif dan semangat dalam pembelajaran. Oke, saya ada sebuah video, nanti saya minta kalian untuk menganalisa tentang video ini ya. Assalamualaikum, permisi, boleh saya masuk? Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Ada yang saya bisa bantu? Saya Denny dari bagian pemasaran ingin mengajukan cuti tahunan, Bu. Kalau boleh tahu, mengapa Pak ingin mengajukan cuti tersebut? Saya ingin menjenguk keluarga saya yang sakit biasa. Baiklah Bapak, dari bulan berapa dan tanggal berapa Bapak ingin mengambil cuti? Insya Allah pada pertengahan bulan Maret, Bu. Baiklah Pak. Silakan kemudian. Baik. Baiklah Bu, formulirnya sudah saya isi. Silakan nanti saya berikan kepada bagian HRD terlebih dahulu. Baiklah Bu, terima kasih. Saya permisi, selamat siang. Selamat siang. Permisi, selamat siang Bu. Selamat siang, silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya ingin memberikan formulir dari salah satu pegawai atas nama Denny dari bagian pemasaran. Baiklah Bu, formulir pengajuan cuti ini saya terima dan akan saya lanjutkan ke bagian kepala divisi kepegawaian. Baiklah Bu, selamat siang. Siang. Permisi, selamat siang. Baik, dari video tadi ya, itu adalah video tentang cuti. Ada yang bisa berkomentar? Memberikan pendapatnya? Saya Agustina. Oke, siapa dulu? Agustina dulu ya. Duluan, Bapak. Oh ya, Juliana Boki duluan. Silakan Juliana Boki. Saya Joanna Boki ingin memberikan pendapat atau komentar saya tentang video tersebut. Jadi video tersebut itu tentang pengelolaan cuti itu secara manual ya, di mana yang akan diminta untuk cuti itu datang dan harus mendatangi
atasan langsung. Kemudian atasan akan memprosesnya secara berjenjang ke pimpinan. Kalau menurut saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Julina Boki, bagus sekali jawabannya. Ada lagi yang mau berpendapat tentang video tersebut? Siapa? Silakan. Angel. Oke, silakan. Menurut saya kalau mau izin cuti manual gitu agak ribet sih. Soalnya harus kita harus temuin kepala unit kerja dulu, terus ke HRD, terus ntar diituin ke kepala divisi kepegawaian, terus baru diituin ke pimpinan. Oke, terima kasih Angelin. Apa yang katakan Angelin juga betul ya. Memang kita itu tadi adalah contoh video menggunakan manual, cara pengajuan cuti secara manual. Ya, memang ada beberapa proses yang harus dilakukan. Saya akan lanjut, ada sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini gambar meja berantakan, Pak. Ya Pak, Rizka Rahayu. Terima kasih Rizka telah memberikan pendapat. Ya, ini adalah gambar meja berantakan. Kenapa mejanya bisa berantakan seperti ini? Karena tidak disusun dengan rapi dokumen-dokumennya. Ya, ini ketika kalian mengatur dokumen secara manual seperti ini, memang akan membuat meja menjadi berantakan. Nah, kalau gambar ini? Gambar apa ini? Pak, saya mau coba. Ya, Devita silakan. Itu kan kayak gambar orang yang pusing gitu kan ngeliat arsip gitu kan. Dalam perusahaannya itu kan arsip itu harus disusun dengan benar dan rapi agar nanti saat dicari itu dapat ditemukan dengan cepat. Nah, biasanya itu berbeda perusahaan, berbeda juga cara pengarsipannya. Ya. Jadi kalau misalnya arsipnya nggak disusun dengan rapi, itu bakalan lama nyarinya. Nantinya kalau misalnya pimpinan mintanya arsipnya dalam waktu cepat gitu kan, jadi susah nyarinya. Oke, terima kasih Devita, bagus sekali pendapatnya ya. Sepertinya Devita sangat memahami tentang arsip. Ya, ini adalah orang yang sedang mencari arsip. Oke, ini adalah gambar tentang orang yang sedang mencari arsip. Ya, memang kalau arsipnya banyak orang akan bingung ya. Nah, tapi kalau disusun dengan rapi, ya mungkin akan juga mudah untuk mencarinya. Ketika kita mengelola cuti, dikelola dengan secara manual, ya kita akan menggunakan dokumen-dokumen manual seperti ini. Kurang lebih seperti ini manfaatnya, ya. Ketika kita bisa mengelola cuti dengan baik, karyawan diakomodir, kalau dia mau cuti dipersilahkan, ya hadiran karyawan. Saat ini kita mau ke tahap berikutnya, ya. Dari aplikasi Odoo ini kita mau mengelola cuti menggunakan aplikasi Odoo yang sudah kita install sebelumnya. Ya, saya akan demokan untuk aplikasinya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah login Odoo kalian. Ya. Seperti biasa ya, login. Nah, ketika pertama kali login, kalian akan masuk ke halaman aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita install. Ya, kemarin kita mengelola modul employee, database karyawan di sini, kemudian modul attendance atau kehadiran. Ya, kita sudah punya 2 modul di sini. Sekarang kita mau 1 modul lagi, yaitu modul cuti. Ya, kita ke apps di sini. Ya, ke apps, kemudian ke human resource di sini. Nah, apa yang saya jelaskan di sini ya, sudah saya tulis juga di modulnya. Ya, udah saya ditulis di modul yang saya berikan ke kalian ya. Jadi kalian nanti bisa baca modul. Dan videonya juga sudah di-share. Nah, kemudian ke time off ya. Saya ulang, ke human resource dulu, kemudian ke time off, kemudian klik install. Nah, kalau sudah seperti ini kalian klik confirm. Nah, di sini ada modul time off. Ya, sekarang kita akan coba untuk simulasi. Seolah-olah ada karyawan yang mengajukan cuti. Ya, saya akan log out dari aplikasi saya. Ini kan saya sebagai administrator ya. Saya akan keluar ya. Kemudian saya akan login menggunakan akun dari karyawan. Nah, lihat di sini statusnya ya sudah di approve. Saya kira itu untuk modul cuti menggunakan Odoo. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya Pak, Satria. Oke, Satria silakan. Apa yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak, kalau di perusahaan apakah pakai Odoo juga? Oke, baik. Terima kasih Satria atas pertanyaannya. Ya, di perusahaan
menggunakan aplikasi, sebenarnya ada banyak aplikasi ya. Salah satunya adalah Odoo ya. Aplikasi untuk perusahaan multinasional biasanya mereka menggunakan SAP dan menggunakan Odoo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Agustina. Saya Pak. Oke, Agustina silakan. Ya, sekarang kita sampai pada diskusi. Sebelum berdiskusi saya akan sampaikan dulu lembar kerjanya itu seperti apa. Nah, nanti kalian akan berdiskusi. Ini yang harus kalian diskusikan. Ya, permasalahannya seperti ini. Ya, kalian sudah menginstal aplikasi Odoo. Ya, perusahaan kalian sudah menginstal aplikasi Odoo. Sementara aplikasi ini baru digunakan untuk mengelola database karyawan, kemudian digunakan juga untuk mengelola kehadiran karyawan. Ya, saat ini perusahaan kalian ingin aplikasi ini dibuat untuk mengelola cuti karena perusahaan yang terus berkembang ya. Jadi karyawannya semakin hari semakin banyak. Ya, dengan karyawan semakin banyak maka perlu aplikasi yang bagus. Langkah kegiatannya ya, amati modul yang sudah saya share dan video yang sudah saya berikan juga. Saya harap sih kalian sudah menontonnya ya di rumah. Jadi nanti ketika diskusi kalian sudah tidak terlalu terpaku sama modul dan video. Kemudian buka aplikasi Odoo-nya. Ini langkahnya ya. Install modul time off atau cuti. Tambahkan jenis-jenis cuti. Ya, saya minta kalian membuat 4 jenis cuti. Ya, 4 jenis cuti sesuai dengan apa yang pernah kita pelajari. Kemudian berikan alokasi waktu cuti. Ya. Kemudian atur user manager yang berhak menyetujui cuti. Kemudian lakukan simulasi dan presentasikan hasil pekerjaan kalian. Saya kira itu untuk tugas kalian. Ya, ini adalah pembagian kelompoknya. Ya, nanti saya akan buat breakout room. Ya, sekarang saya akan buat breakout room. Nanti kalian bisa masuk ke breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, saya buat 4. Ya, kelompok 1 masuk room 1, kelompok 2 masuk room 2, kelompok 3 masuk room 3, kelompok 4 masuk room 4. Oke. Sekarang kita ke diskusi. Silakan kalian masuk ke breakout room sesuai dengan kelompoknya. Jika ada kendala masuk ke breakout room bisa diberitahukan ke saya ya. Saya akan masukkan secara manual. Oke, silakan masuk ke breakout room masing-masing dan dikerjakan tugasnya. Ya, tugasnya juga ada di classroom. Kalian bisa lihat ya di classroom. Saya share juga tugas ini. Ya, silakan masuk ke breakout room masing-masing. Oke, Pak. Yang terkendala tidak bisa masuk, silakan beritahu saya. Selamat pagi kelompok 1. Pagi, Pak. Ya. Silakan kelompok 1 untuk ketua kelompoknya bisa pimpin diskusinya. Jadi pertama kan install dulu kan? Iya, install di apps. Terus ke human resource. Time off. Configuration. Ya. Time off types ya. Iya, time off types. Ini hapus semua kan? Iya. Delete. Cuti besar. Selamat pagi kelompok 3. Ada Pagi, Pak. Pagi, Pak. Apa, Pak? Lancar, Pak. Cuti, coba balik lagi ke time of people-nya. Hah? Balik lagi ke time of people-nya. Kelompok 4, gimana diskusinya? Bisa? Aman, Pak. Aman. Mengikuti lokasinya. Bisa, Pak. Ya, dilanjutkan ya. Ya, Pak. Cuti bersalin 66 hari ya. 66 days. Ya. Oh, time of type-nya belum diganti. Iya, iya. Oh, udah bisa ya? Udah. Oke. Itu my time off ya. Time off. My time request kan? Iya. Kelompok 4, gimana? Sudah selesai? Udah, Pak. Tapi kita Itu tanya apanya yang tadi? nggak bisa masuk pakai akun karyawan ya, Pak? Itu, Pak. Kenapa? Coba lihat. Masuk akun karyawan kayak mana sih, Pak? Maksudnya passwordnya tuh dari mana gitu? Nggak bisa. Kamu usernya udah di setting, coba ke setting dulu. Setting. Manage user. Soalnya belum dihubungin, Pak.
Nah, karyawannya siapa? Stafnya. Ini. Tuh kan benar. Nah, klik. Selamat datang di room utama. Kita tunggu teman yang lain ya. Oke, sambil menunggu beberapa orang ya, hanya sekitar 3 atau 4. Saya ada ice breaking ya. Kalian ikutin apa yang saya lakukan. Ya, mari kita bernyanyi sebentar dengan menggerakkan tangan kalian ya. Caranya seperti ini. Kalian lihat saya ya, lihat kamera saya dan lihat juga lagunya ya, seperti ini ya. Lihat tangan satu ya, tangannya mana? Tangannya mana? Lihat dulu ke lihat ke tangannya. Ya, lihat tangannya taruh seperti ini, kemudian taruh di sebelah kiri. Ya, kita tepuk-tepuk seperti ini. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Ya, seperti ini. Nah, kepalanya juga miring karena kita lagi goyang miring-miring. Kita ulang lagi. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak. Nah, ke depan ya. Wow, wow. Cak, wow, wow. Nah, kalau sudah wow, wow, tangan kita kan di kanan. Nah, kalau sudah di kanan, jangan dihentikan, kita lanjutkan. Ya, karena kalau lagi sayang-sayangnya tiba-tiba berhenti, rasanya itu luar biasa ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Goyang, miring-miring, kok jadinya asik. Cak, wow, wow. Cak, wow, wow. Cak, wow, wow. Kita mulai dari sebelah kiri ya. Goyang miring-miring, kok jadinya asik. Cak, wow, wow. Cak, wow, wow. Sekali lagi. Goyang miring-miring, kok jadinya. Oke, sekarang kita akan ke presentasi kelompok. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Siap. Ya, saya tidak akan tunjuk kelompok mana dulu yang sudah siap. Saya. Ya, kelompoknya Herman ya. Silahkan, kelompoknya Herman berarti kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1 silakan. Sambil kalian presentasi, ya, nanti saya akan melakukan penilaian juga tentang keaktifan kalian. Oke, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Share screen. Ya, silakan share screen-nya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kelompok kami mau presentasiin modul time off yang udah kami terapkan. Yang pertama itu kita ke modul time off-nya. Tadi sebelumnya udah diinstal. Ini udah time off. Nah, di sini dari perusahaan kami ceritanya buat 4 cuti. Yang pertama ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Kita mau lihat allocation-nya dulu ke managers. Nah, di sini kan tadi udah cuti-cuti udah disebutin. Nah, dari masing-masing mulai dari staffnya, manajer, HRD, pimpinan, dan administrator itu masing-masing sama diberi durasi yang sama. Contohnya itu seperti cuti bersalin dikasih waktu 66 hari. Itu untuk yang wanita. Terus cuti sakit diberi 260 hari. Terus cuti besar 44 hari. Dan cuti tahun itu 12 hari. Waktunya masing-masing diberi sama. Oke, terima kasih kelompok 1. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mau nanya. Silakan Devi Sumi. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, bisakah menambah cuti yang lain? Kelompok 1, bisa dijawab pertanyaannya. Saya mau menjawab Devi Sumi jawabannya. Ya, bisa silakan. dengan mengklik menu configuration kemudian klik time off type. Betul sekali ya. Terima kasih Sumi dan terima kasih Herman ya telah bertanya dan menjawab pertanyaan. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi, satu lagi? Saya Agustina. Ya, Agustina silakan. Saya Agustina dari kelompok 3. Saya mau bertanya. Nah, jika udah mengajukan cuti namun tidak dibaca-baca nih oleh manajernya, itu gimana ya? Silakan dijawab kelompok 1. Kalau misalkan dari manajer ya belum baca-baca atau nggak buka akunnya, ya kita bisa aja nelpon manajernya bilang kalau kita ada pengajuan cuti dari aplikasi tersebut. Nah, kemudian kita bilang untuk mohon dibaca dan di-approve gitu. Terima kasih Agustina dan terima kasih Sherlyn telah menjawab dan bertanya.
Oke, sekarang kita lanjut presentasi untuk kelompok berikutnya. Siapakah yang sudah siap? Kelompok 4, Pak. Oke, kelompok 4, silakan. Selamat pagi semuanya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan apa aja yang sudah kita buat membuat form cutinya. Kok mulai. Jadi kelompok 4, kelompok kami itu membuat form cuti. Kan cuti itu banyak banget ya. Tapi kita cuma ambil 4. Yaitu cuti tahunan, cuti besar, dan cuti sakit. Cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Yang pertama kita masuk ke cuti tahunan dulu yuk. Cuti tahunan ini diberikan kepada pegawai atau kepada pekerja yang telah bekerja di perusahaan selama kurang lebih 1 tahun dan diberikan jangka waktu sekitar 12 hari. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Saya Agustina ingin bertanya. Ya. Kan tadi ada employee manager kan. Nah, employee manager pada time of type itu apa sih? Saya yang jawab. Ya, manajer yang mempunyai bawahan seperti manajer HRD, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan lain-lain. Terima kasih. Saya kira cukup ya untuk kelompoknya Juliana Boki, karena waktunya sudah habis. Terima kasih yang sudah bertanya. Tadi ada Agustina, kemudian ada Sherlyn. Oke, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok Devi Sumi dulu. Oke, silakan Devi Sumi. Herudin tolong share screen. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kita. Di configuration kita udah bikin 4 cuti, di mana ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Selanjutnya kita akan simulasi. Untuk simulasi kita pertama masuk akun karyawan yang ingin mengajukan cuti. Klik di configuration, kita udah bikin 4 cuti, di mana ada cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, dan cuti bersalin. Selanjutnya kita akan simulasi. Untuk simulasi kita pertama masuk akun karyawan yang ingin mengajukan cuti. Oke, makasih. Oke, terima kasih Putri Mentawai, terima kasih Devi Sumi telah bertanya dan menjawab pertanyaan. Mungkin saya perjelas ya. Tadi pertanyaan Casey ya, jika tidak ada data di aplikasi, bisa jadi karena memang perlu dimasukkan, atau bisa jadi kita sebagai administrator, kita kan administrator nih, bisa jadi kita ada kesalahan dalam melakukan input data. Ya, bisa jadi kita ada kesalahan. Yang pertama, kita tidak menginput data karyawan tersebut. Yang kedua, data karyawan tersebut tidak dimasukkan ke menu time off-nya. Ya, di situ kan kita ada pemberian alokasi waktu cuti kan. Nah, di alokasi itu. Nah, waktu pembuatan itu mungkin kalian tidak masukkan karyawan itu. Ya. Jadi karyawan itu ketika masuk, dia login, mengajukan time off ternyata nggak bisa. Ya, ternyata alokasinya belum dibuat. Ya, itu untuk pertanyaan Casey. Ada beberapa permasalahan dan itu harus dilihat satu per satu. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang terakhir. Silakan kelompoknya Casey, kelompok dari kelompok 2. Nah, jadi pagi Pak Aris dan teman-teman sekalian. Jadi kelompok kami udah bikin cuti apa aja yang bakal dipakai di perusahaan. Yang pertama itu ada cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, sama cuti sakit. Ya. Cuti tahunan akan dijelaskan oleh Dea, silakan. Jadi cuti tahunan adalah cuti. Nah, jadi selanjutnya kelompok kami akan simulasi cara membuat cuti gitu. Jadi pertama-tama ke logout dulu ke akun yang mau cuti itu. Nah, kalau udah ke time off, nah caranya itu tekan ini yang my time off itu, terus pilih yang kedua yang my time off request. Nah, kebetulan tadi kita udah kerjain, jadi mau dijelasin ulang caranya. Tekan create. Nah, cuti sakit kita tulis kita mau cuti apa, terus
ini from ini itu dari kapan kita mau cuti sampai kapan kita cuti. Karena udah ada kita bikin tadi, jadinya kelompok kami nggak akan bikin lagi, terus langsung logout ke akun manajernya. Nah, buat ceknya itu bisa berarti setujunya ya, kalau misalnya mau disetujuin baru ditekan yang sini. Nah, kayak gini berarti cutinya udah disetujuin sama manajernya. Jadi si Bagasnya udah boleh cuti gitu. Jadi kami kira sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2 ya. Silakan yang mau bertanya silakan bertanya. Oke, saya kira cukup ya. Waktu juga sudah mau habis ya. Oke, saya akan jelaskan sebentar ya. Tadi kalian sudah melakukan presentasi dengan sangat baik ya. Kalian juga sudah berdiskusi dengan baik ya. Ada beberapa hal yang perlu dipahami bersama. Tadi ada beberapa cuti yang tidak muncul mungkin ya. Pertama, kalian harus pastikan dulu ya modul time off udah ada. Kemudian kalian kalau di configuration saya kira sudah benar semua. Kemudian di sini di allocation juga sudah benar. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kalian harus mengaitkan antara akun manajer ya, setting di sini nih ya. Nah, di sini siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi karyawan. Pastikan itu telah disetting ya. Kalau tidak muncul berarti di sini tidak disetting. Ya, Mary Wijaya adalah karyawan biasa. Time off-nya dia di kosong di sini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Kemudian si Niken adalah manager. Nah, time off-nya dia adalah all approver. Jadi saya kira itu. Baik, kita akan ke kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kalian, hasil pembelajaran kita ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya. Kasih dulu mungkin bisa. Oke. Jadi kesimpulan hari ini dengan penggunaan Odo kita bisa lebih fleksibel dan efisien dalam waktu, karena kalau misalkan kita kayak manual seperti di video yang sudah kita tonton tadi, lebih ribet karena memakan banyak waktu dan juga pekerjaan juga banyak yang tertunda. Terus juga penggunaan Odo bisa lebih melacak hari libur juga yang karyawannya yang mengajukan cuti. Terus juga penggunaan Odo itu kita nggak usah yang tadi seperti saya sudah bilang, kan kita kan harus bolak-balik buat ngajuin cuti ini itu. Kalau di Odo ini kita nggak usah bolak-balik karena kan kita lewat dari aplikasi. Terima kasih Casey, sudah sangat jelas sekali kesimpulannya. Tapi saya butuh satu lagi untuk bisa menyimpulkan. Siapa bersedia? Saya. Ya, silakan. Jadi hari ini kita kan membahas tentang modul time off, yang dimana kita bisa mengatur cuti dalam sebuah aplikasi. Jadi lebih efektif dan efisien dan tidak perlu repot-repot lagi seperti yang di video sebelumnya yang secara manual. Nah, terus juga sebelum melakukan itu kita harus install time off-nya dulu biar kita bisa gunain. Terus tadi juga kita atur ke configuration, terus ke time off types-nya, lalu kita setting deh nama cutinya apa, terus juga alokasi waktunya maksimal itu berapa, terus dan mengatur siapa juga yang mau approve cuti yang diajukan oleh para pegawainya. Nah, biasanya yang approve itu kan manajer HRD karena Baik, terima kasih Sherlyn ya, sudah sangat lengkap juga secara rinci ya tentang teknisnya pembuatan aplikasi cuti tadi ya, instalasi aplikasi cuti. Terima kasih, kesimpulannya saya kira sudah cukup ya. Saya hanya memperkuat saja ya, memang dengan penggunaan aplikasi Odo time off kita bisa mengatur cuti dengan lebih mudah ya, dengan bisa lebih terorganisir. Ya, tadi kita bisa mengalokasikan macam-macam cutinya, kemudian lama waktu cutinya, kemudian siapa yang akan meng-approve atau menyetujui cuti tersebut. Ya, saya kira itu setelah kesimpulan tadi. Baik, kita akan lanjut ke latihan soal. Ya, kita akan lanjut ke latihan soal. Silakan kalian kerjakan soal yang sudah saya posting, barusan yang saya posting di Google Classroom ya. Saya sudah posting soal di Google Classroom. Soalnya sedikit, nggak panjang. Saya beri waktu kurang lebih 5-10 menit. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan soalnya yang ada di Google Classroom ya. Silakan dikerjakan.
Saya kira cukup ya. Sebagian sudah mengirimkan, yang belum selesai nanti silakan dilanjutkan setelah pembelajaran selesai. Selanjutnya kita akan ke refleksi. Ya, refleksi itu kalian menyampaikan perasaan kalian, pendapat kalian ya tentang pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau merefleksikan diri kalian? Ya, ada yang mau bercerita atau mau sharing tentang pembelajaran kita hari ini? Mungkin Amelia bisa? Ya, saya Pak. Ya, silakan Amelia. Jadi menurut saya pribadi, pembelajaran hari ini cukup menyenangkan karena tadi kita bisa berdiskusi dalam mengerjakan materi tentang cuti baik secara manual maupun secara virtual. Oke, terima kasih Amelia Safitri ya. Ada lagi yang mau refleksi? Pak. Oke, siapa? Stevi ya. Silakan Stevi. Menurut saya di pelajaran hari ini itu kita tuh jadi lebih memahami tentang cuti, istilah cuti juga berapa lama waktunya. Terus juga kita lebih tahu cara kita mengajukan cuti melalui ODO. Baik, terima kasih Stevi. Saya juga ada refleksi ya, pembelajaran kita hari ini sudah sangat bagus. Ya, sudah sangat bagus ya. Namun ada beberapa yang belum aktif dalam kegiatan kita. Ya, saya harap nanti teman-teman yang lain bisa aktif dalam baik berdiskusi kelompok maupun berdiskusi secara umum ya. Kemudian saya mau cek juga yang tadi pagi tidak hadir ya, apakah ada saat ini, yaitu ada Triono dan Wahyu. Apakah hadir di sini Triono dan Wahyu? Sampai sekarang berarti dianggap alfa untuk Triono dan Wahyu. Saya kira sampai di sini pembelajaran kita. Namun sebelum berakhir saya ada post test. Saya akan bertanya kepada beberapa orang yang akan saya tunjuk ya. Pertanyaannya tentang pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan pertama mungkin Nicholas ada, bisa jawab Nicholas? Ya Pak. Ya, apa modul yang digunakan untuk mengelola cuti dalam Modo dan di mana letaknya? Oke, jadi modul yang digunakan untuk mengelola cuti dalam Modo itu namanya modul time off. Kita cari di apps, kemudian human resources, kemudian cari modul time off. Itu Bagus. modul untuk cuti. Bagus, terima kasih Nicholas, sudah sangat jelas sekali ya jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang perlu disetting pertama kali dalam modul cuti ini dan di mana letaknya? Mungkin Hana Grace bisa jawab. Nah, jenis atau macam-macam cuti ada di menu configuration, lalu klik time of type. Bagus sekali Hana Grace, bisa menjawab dengan tepat. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Bagaimana mengatur lama waktu cuti? Allocation ya, bahasa Odonya namanya allocation. Herman mungkin bisa jawab. Lama waktu cuti itu bisa diatur pada menu manager lalu klik allocation. Bagus, terima kasih Herman. Ya, semua sudah bisa menjawab dengan tepat. Ya, saya akan share untuk tugas atau materi berikutnya. Tugas materi selanjutnya, yang pertama kalian kan tadi sudah membuat macam-macam cuti ya di perusahaan kalian. Saya minta untuk dilengkapi dengan cuti yang lain. Ya, minggu depan pertemuannya kita masih membahas tentang cuti ini. Ya, mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan modul cuti time off. Ya, saya kira tadi kalian berdiskusi juga ada beberapa permasalahan. Oke, saya akan tutup kegiatan kita hari ini dengan sebuah pantun. Ya, pantunnya seperti ini. Di Bengkulu ada bunga rafflesia. Cakep. Bunga tumbuh di dalam hutan. Cakep. Virus corona melanda dunia. Mari hindari dengan jaga kesehatan. Ya, saya harap kalian selalu menjaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya Pak. Ya, silakan. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Khairuddin telah membaca doa, dan terima kasih teman-teman sekalian ya, kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Baik, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol 3M. Terima kasih semua, selamat pagi. Terima kasih, Pak.